100% seperti itu. Sedangkan yang normal itu adalah yang memang ya daripada kamu malah nanti ngeluarin biaya untuk maintenance atau apa, mending kamu lakukan segitu aja deh, 75% aja, nggak usah ngoyo-ngoyo. Nah itu yang disebut dengan kapasitas normal. Jadi safe lah ya, nggak rusak ataupun nggak malah produktivitas kita nggak maksimum seperti itu. Jadi tolong dibedakan gitu. Kalau misalkan ada mesin sekiranya dia aman di level 75%, berarti kapasitas normalnya itu 75%. Tapi ketika dia akan optimum itu di 80%, berarti itu adalah kapasitas aktual ekspektasian. Tapi kalau misalkan dia masih bisa bekerja lebih dari 80%, yaitu kapasitas praktikal, tapi lebih dari itu udah overlap deh, udah dia bakal rusak, dia bakal error gitu. Tapi yang teoritis ya itu tadi, itu hanyalah nggak mungkin kayak gitu. Nah kalau untuk yang kapasitas menganggur dan berlebihan, itu jelas kalau misalkan digunakan di bawah normal. Kalau digunakan di bawah normal, otomatis itu yang namanya kita rugi gitu loh. Orang di level 75 itu bisa ngapain di bawah itu. Berarti kalau di bawah 75% itu malah merugi. Kapasitasnya menganggur. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini cara menentukan tarif overhead pabrik. Ada banyak sekali jenis-jenis atau cara-cara perhitungan tarif overhead pabrik. Bisa dilihat di halaman 3.24. Basis penentuan tarif overhead pabrik ada banyak. Nah, tapi rumus dasarnya adalah overhead pabrik teranggarkan dibagi dengan basis tingkat aktivitas estimasian. Nah, yang membedakan kenapa kok ada banyak tarif overhead pabrik, karena terdapat banyak basis tingkat aktivitas estimasian. Coba dilihat di modul. Di situ ada beberapa basis. Dilihat di halaman 3.25. Yang pertama ada basis berdasarkan unit produksi. Jadi berapa unit yang diproduksi itu merupakan basisnya. Jadi kayak misalkan tarif overheadnya sebesar 2 juta. Nah, jumlah unit yang diproduksi 2 juta juga. Berarti tarif overheadnya 1 rupiah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat basisnya. Kemudian ada juga yang jadi basis adalah kos bahan bakunya. Kemudian ada lagi yang menjadi basis kos tenaga kerja langsung. Ada juga lagi yang menjadi basis jam kerja langsung. Kemudian ada jam mesin, dan yang terakhir adalah transaksi. Nah, dalam penentuan basis itu tentunya tidak boleh sembarangan. Kayak misalkan gini, dalam pembuatan suatu produk, ternyata di situ pembuatan produk tersebut itu banyak menggunakan mesin. Ketika kita ingin membuat produk tersebut, peran mesin itu merupakan peran utama, sedangkan peran tenaga kerja langsung itu hanyalah sebatas operator mesin, jadi nggak signifikan. Jadi di situ yang menggunakan basis tentu adalah jam mesin. Tapi kalau misalkan ternyata gini, dalam pembuatan suatu produk, misalkan produk handmade itu nggak banyak mesinnya, tapi di situ peran manusianya atau peran tenaga kerja langsungnya sangat tinggi, karena skills itu dipegang peran utamanya adalah tenaga kerja langsung, sehingga yang menjadi basis tentu adalah jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi kita harus bisa membedakannya, melihat produknya dulu. Kalau misalkan dari produknya itu yang melakukan peran utama adalah mesin, ya berarti yang lebih tepat menjadi basis adalah jam mesin, bukan jam tenaga kerja langsung gitu. Tapi kalau di situ ternyata malah peran utamanya adalah tenaga kerja langsung, seperti misalkan produk handmade, ya tentu yang menjadi basis adalah tenaga kerja langsung gitu. Atau mungkin di situ yang menjadi basis itu lebih tepatnya adalah orang-orang tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerjanya. Berarti bukan lagi basisnya itu berdasarkan jam kerja langsung dari kos tenaga, tapi justru malah bisa juga berdasarkan kos tenaga kerja langsung. Jadi kita harus, sebelum menentukan tarif overhead, kita harus melihat dulu basisnya.
dalam menentukan basis itu tidak boleh sembarangan. Kita harus tracing juga dari produknya. Kita lihat, kita kembali lagi, kita harus menganalisa produknya itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, yang main itu apa, yang jadi major itu apa, apakah jam mesin, karena di situ dalam membuat produknya dibutuhkan peran mesin yang sangat signifikan, ataukah justru malah peran tenaga kerja langsungnya yang signifikan. Kalaupun yang peran signifikannya dipegang oleh tenaga kerja langsung, lebih berpatokan ke kos tenaga kerja langsung atau jam kerja tenaga kerja langsung. Jadi itu harus dibedakan. Kita harus melakukan analisa terlebih dahulu, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul di halaman 3.24. Di situ dijelaskan secara langsung, secara jelas juga basis itu apa saja dan kapan kita menggunakan basis tersebut. Kapan kita menggunakan basis ketika unit produksi, kapan kita menggunakan basisnya merupakan unit produksi atau kos bahan baku, seperti itu. Kalau unit produksi itu yang paling gampang lah. Kos bahan baku itu biasanya kalau memang bahan bakunya sangat signifikan, yang lainnya hanyalah minoritas yang sangat kecil, berarti basisnya bisa menggunakan bahan baku. Jadi penentuan basis itu tidak boleh sembarangan. Kita lihat dulu karakteristik produknya, kita melakukan analisa terlebih dahulu. Dan tentu saja penentuan basis itu harus tepat, harus mempertimbangkan beberapa hal-hal. Yang pertama, harus secara realistik terkait dengan overhead pabrik yang terjadi, measurable, kemudahan penggunaan basis, dan dapat dinyatakan dalam kuantitas. Jadi basis itu nggak boleh sembarangan, harus realistik, harus bisa diukur, dan memang bisa dikuantifikasikan. Kayak misalkan kan bisa dinyatakan dalam per unit, per jam, per rupiah, seperti itu. Dan basis yang digunakan itu tadi saya sudah menjelaskan, ada yang mulai dari unit produksi, output fisik ketika hanya memproduksi satu jenis produk. Jadi kalau suatu pabrik itu hanya memproduksi satu jenis produk saja, biasanya dia menggunakan basisnya unit produksi gitu. Kalau misalkan bahan bakunya itu banyak mainnya, yang lainnya minor, hanyalah sangat sedikit, itu biasanya basisnya menggunakan kos bahan baku. Tapi kalau misalkan tenaga kerja langsung memberikan peran utama, berarti bisa kita menggunakan kos tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung. Atau misalkan banyak penggunaan mesin, ya tentu kita menggunakan jam mesin gitu. Atau juga bisa menggunakan basisnya transaksi, seperti itu. Kemudian, saya tadi kan menjelaskan bahwa ada yang namanya awal periode dan akhir periode gitu. Ketika di akhir periode kita wajib melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu harus kita lakukan. Nah, kita dalam melakukan evaluasi itu harus melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan yang dimaksud dengan overhead pabrik dibebankan gitu. Nah, bisa dilihat contohnya di halaman 3.30. Jadi, kita mengenal overhead pabrik. Kalau kita menggunakan tarif, kita akan mengenal dua jenis overhead. Overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik kendali. Nah, overhead pabrik kendali itu adalah overhead pabrik yang aktual, yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalau overhead pabrik dibebankan itu yang menggunakan tarif gitu. Jadi ketika kita menggunakan tarif dan kita menggunakan perhitungan secara aktual, benar-benar dihitung secara aktual, itu nanti kita bisa lihat ada bedanya nggak sih gitu. Aku terlalu tinggi bebanan atau enggak sih? Nah, itu dilakukan di sini. Jadi kita melakukan evaluasi. Kita terlalu tinggi dalam membebankannya, ataukah kita terlalu rendah dalam membebankannya? Tarif kita terlalu tinggi, apakah terlalu rendah gitu. Nah, di sini kita melakukan evaluasi. Nah, kalau misalkan ternyata seharusnya kalau aku melakukan perhitungan secara aktual, ini contoh case yang ada di buku ya, yang ada di modul yang di halaman 3.30. Kalau yang aktual ternyata aku mengeluarkan kos sebesar 355.000
300